Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama taslima. Amma ba'du, kaum muslimin, para santri madrasah keluarga muslim yang berbahagia yang sesungguhnya, karena kita semua perjalanan dan alhamdulillah kita bahagia karena perjalanan kita sudah mendapatkan arah yang jelas, yaitu ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga bisa berada di atas jalan yang waktu demi waktu, kegiatan demi kegiatan selalu menjadikan kita semakin dekat dengan tujuan. Ya, itu adalah namanya sebaik-baik perjalanan. Yang mana kita telah pahami di sini, kaum muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Tujuan kita diterangkan oleh ma'rifatullah, ya kan? Pokok yang pertama dari 3 landasan yang utama ma'rifatullah. Kemudian kita sudah masuk yang kedua, ma'rifatu dinil Islam sebagai jalan luas, jalan lapang yang disediakan oleh Allah Ta'ala, tinggal kita mau mengenalinya dan mau menitinya, niscaya akan dihantarkan olehnya menuju tujuan kita bahagia dunia dan akhirat, menggapai ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun ringkasnya, Islam sebagai jalan yang disediakan oleh Allah yang akan menghantarkan para pemeluknya menuju kepadanya, ada 3 tingkatan. Masing-masing tingkatan ada rukun-rukunnya. 3 tingkatan itu adalah al-islamu, al-imanu, dan al-ihsan. Kita masih di tingkatan yang pertama, yaitu al-islam. Adapun Islam, rukun-rukunnya ada 5. Kita berada pada rukun Islam yang pertama, yaitu 2 kalimat syahadat. Syahadatu alla ilaha illallah dan syahadatu anna Muhammadan Rasulullah. Dari 2 syahadat ini kita berada pada syahadat yang kedua, pembahasan asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, di halaman 133 jamaah, dalam kurung itu dijelaskan tentang syahadati anna Muhammadan Rasulullah. Beliau berikan dalil dari Al-Quran. Alhamdulillah pada pekan yang lalu sudah kita baca, yaitu surah Taubah ayat 128. Adapun pertemuan kita di hari ini membahas makna syahadat. Makna syahadati anna Muhammadan Rasulullah, apa maknanya? Jadi ini Masya Allah jamaah, ajaran yang jelas, ya. Bagaimana langkah-langkah yang nyata, langkah-langkah yang kita semua diberitahu oleh Al-Quran, oleh As-Sunnah. Harapannya dengan langkah-langkah ini betul-betul kita hidup di dalam bimbingan, bisa selalu menuju mendekatkan diri kita kepada ridho Allah,
kepada bahagia dunia dan akhirat. Bahagia yang sejati, itu bahagia yang sejati adalah apa jemaah? Hidup ini bisa melaksanakan tujuan Allah menciptakan kita. Itu namanya bahagia. Itu bahagia manakala manusia dalam hidup bisa melaksanakan tujuannya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kaya silahkan, sehat silahkan, perkasa silahkan, tapi jangan sampai yang miskin saja sabar menyembah Allah. Jangan justru yang kaya merasa hebat karena kekayaannya. Harus justru yang kaya merasa ada amanah. Jika yang miskin saja bisa menerima, memahami, cari kemuliaan dengan mengerjakan apa yang syariatkan, saya lebih leluasa dengan kekayaanku untuk melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang sakit saja justru sadar, justru akhirnya istighfar, akhirnya bertaubat kembali ke jalan Allah. Jangan sampai yang sehat malahan sombong, malah angkuh, terus merasa ini si sehat, ini adalah jamaah amanah. Bagaimana aku bisa lebih banyak berbuat baik dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namanya bahagia yang sejati. Ada pun bahagia karena kaya, bahagia karena sehat, itu nisbi, itu sementara, itu lahiriah, bukan lahir dan batin. Yang berbahagia kaum muslimin jamaah dirahmati olehnya Subhanahu wa ta'ala. Kita baca jamaah sekarang makna syahadati anna Muhammadan Rasulullah. Beliau menjelaskan di sini, wa makna syahadati anna Muhammadan Rasulullah, satu, ta'atuhu fima amar, mentaati Rasul di dalam apapun yang beliau perintahkan. Dua, tasdiquhu fima akhbar, membenarkan beliau di dalam berita apapun yang beliau kabarkan. Tiga, ijtinabu manaha anhu wa zajar, menjauhi apa-apa yang beliau larang dan cerca. Empat, terakhir, Allah yubada, gitu. Allah yubada sudah dibetulkan belum kemarin? Sudah. Betul. Allah yubada, gitu. Jadi domahnya di depan, fathahnya di belakang. Jangan dibalik. Allah ya'budu, Allah yubada, Allah yubada, Allah yubada Allahu illa bima syara'a, dan agar Allah tidak disembah kecuali dengan apa yang Allah syariatkan. Hendaklah disembah Allah itu dengan syariatnya Subhanahu wa ta'ala. Ini makna syahadati anna Muhammadar Rasulullah secara ringkas. Kita akan pelajari penjelasannya pada hari ini. Dijelaskan di halaman 134 nomor 4. Syahadat bahwa Muhammad adalah Rasulullah, artinya pernyataan dengan lisan. Di lisan kita memberikan pernyataan, dan keyakinan dengan hati, diyakini dengan hati bahwasanya Muhammad bin Abdullah dari suku Quraisy, dari keluarga Hashimi. Beliau adalah
utusan Allah Subhanahu wa ta'ala, diberi utusan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada seluruh makhluk dari kalangan jin dan manusia, sebagaimana firman Allah, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Yang berbahagia kaum muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ini yang pertama, kita harus gembira, senang mendapatkan anugerah dari Allah. Terus bahagia dan senangnya kita wujudkan dengan syahadat, persaksian, ucapan dengan lisan, dia dengan hati, bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah kepada kita semua, seluruh bangsa manusia dan jin. Ya, kamu muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah, ini manusia harus gembira, harus senang dengan beliau sebagai utusan Allah, sebagaimana kita bahas dalam dalilnya kemarin, At-Taubah ayat 128 gitu. Kita bahas kemarin sampai di sana sudah. Karena kita manusia, maka beliau juga manusia. Itu justru anugerah Allah, karena memang beliau diutus itu untuk ditaati, ya kan, untuk dicontoh tauladannya dalam syariat ibadah menyembah Allah. Ini akan terwujud manakala sesama manusia akan lebih besar anugerah Allah, ya kan, akan lebih besar anugerah Allah manakala kita manusia, Rasul yang Allah utus kepada kita juga manusia, maka itu lebih besar anugerah Allah kepada kita bangsa manusia. Selanjutnya jemaah, bahwasanya mereka manusia ini tidak bisa beribadah kepada Allah kecuali dengan tuntunan wahyu, yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam awal surat Al-Furqan. Di sana Allah Ta'ala memberikan kepada kita firman-Nya, jemaah, Subhanallah, jemaah, Tabarakalladzi nazzalal furqana ala abdihi liyakuna lil alamina nadhira. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala abdihi. Maha suci Allah, Maha suci Allah, atau ungkapan lain, sungguh besar dan banyak karunia-Nya, sehingga dia karena besarnya karunia dan banyaknya karunia yang tak ada henti-hentinya dinamakan Allah Maha Suci, dinamakan Maha Suci. Apa di antara kesuciannya? Yaitu dikarenakan kebaikannya yang sangat banyak, anugerahnya yang tiada habis-habisnya, tak terhitung. Apa yang paling besar, apa yang paling berharga, apa yang paling berbobot? Yang paling berharga, yang paling berbobot adalah Nazzalal Furqan. Nazzalal Furqan, menurunkan Al-Quran sebagai Al-Furqan, menerangkan Al-Quran sebagai penentu dan pemisah mana yang dinamakan hak dan mana yang dinamakan batil. Ini adalah yang paling besar, anugerah yang sangat tinggi, yang karenanya dinamakan Tabarok. Tabarok dinamakan Maha Suci karena sangat besar dan banyak dan pasti kebaikannya. Itu adalah karena jemaah telah menurunkan Al-Quran
yang Al-Quran nggak sembarang Al-Quran, nggak sembarang bacaan Al-Quran yang dia kapasitasnya sebagai petunjuk. Al-Furqan. Al-Furqan mampu jadi bukti mana yang hak adalah dibenarkan dan mana yang batil dikatakan kebatilannya. Sehingga manusia dalam mencari al-haq cukup merujuk kepada Al-Quran. Untuk mengetahui mana yang batil cukup merujuk kepada Al-Quran. Al-Quran sudah menerangkannya. Tidak boleh, tidak ada kebatilan yang dibenarkan oleh Al-Quran, dan tidak juga kebalikannya. Al-Quran tidak menunjukkan kecuali kepada al-haq. Dia adalah Al-Furqan. Ini anugerah Dia Ta'ala yang sangat besar, dan manusia tidak bisa mendapatkannya tanpa Al-Quran. Oleh karenanya Allah mengatakan di surat itu liyakuna lil alamina nadhira, agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Itu jamaah, itu ketetapan dari Allah. Nah, kata-kata seperti ini kalau kita perhatikan, pasti kejadiannya harus seperti yang dikatakan oleh Allah. Ya, kejadiannya harus seperti apa yang dikatakan oleh Allah. Jangan sampai kita seperti ini jamaah masih ragu-ragu, masih bimbang, atau kita kurang paham dan akhirnya kurang yakin. Kita harus paham dan yakin kebenaran apa yang difirmankan olehnya Ta'ala di sini, bahwa Dia Ta'ala maha suci. Allah suci dikarenakan Dia maha berkah, kebaikannya yang banyak dan pasti. Dan di antara kepastian kebaikan yang banyak itu adalah kebaikannya menurunkan Al-Quran sebagai Al-Furqan. Jadi kan manusia ini jamaah susah untuk tahu mana yang benar jika tidak diberikan Al-Furqan oleh Allah. Kalau manusia disuruh kembali kepada akal manusia masing-masing, nggak ketemu mana al-haq mana al-batil. Buktinya tak terhitung. Yang gampang tokoh-tokoh antar negara aja, tiap negara nggak sama, sendiri ya sama. Padahal tiap-tiap negara sudah ada Dewan Perwakilan Rakyat yang memikirkan kebaikan masyarakatnya. Hasilnya nggak sama antar negara. Itu contoh keterbatasan akal manusia. Itu memang dibuat demikian. Pasti orang nggak mampu. Yang mampu ya adalah bila rujuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, rujuk kepada apa yang Allah turunkan dengan nama Al-Furqan, mampu memisahkan mana al-haq mana al-batil. Itulah Al-Quranul Karim, itulah karunia Allah, dan itu Allah telah lakukan. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala abdihi liyakuna lil alamina nadhira. Berbagai itu menjelaskan kepada kita, sehingga nikmat yang besar manakala Allah mengutus Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak hanya sekedar mengutus Rasul, Dia Ta'ala mengutus Rasulnya, dan Rasul itu sebagai utusan yang berada di atas sirati mustaqim, diberikan bayinat, diberikan bukti-bukti untuk dikenali. Dan Rasul yang bisa meninggal dunia, tapi Rasul disertai kitab yang selalu kekal dan abadi, yaitu Al-Quran, dan Al-Qurannya sampai tingkatan Al-Furqan. Al-Furqan. Jaman bagian rahimani wa rahimakumullah. Coba Al-Quran mengatakan manusia wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan betul kan jamaah, firman Allah ini yang sudah kita dengarkan
di Al-Quran sejak Nabi dulu jadi Nabi 1400 tahun yang lalu. Betul kan? Selalu manusia itu ciptaan Allah. Udah berapa manusia yang diciptakan oleh yang ada sejak 1400 tahun yang lalu? Pun pinten jumlahnya dia. Ada enggak yang bukan ciptaan Allah? Nanti mau soalnya. Ada tahun dulu tahun 1000 kurang berapa enggak? Enggak ada yang mendakwa kan? Enggak ada yang mendakwa. Ada manusia yang bukan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kan Allah berkata wa ma khalaqtul jinna wal insa. Betul-betul memang semua manusia ada, hanya Dia yang menciptakan. Betul apa yang Dia beritakan, gitu kan? Betul yang Dia beritakan. Semua manusia, semua jin itu ada Dia ciptakan, dan itu semua diciptakan adalah untuk kemuliaan, untuk beribadah menyembah Allah. Tapi kita kalau mendengar untuk beribadah jangan cemberut, ya kan? Apa ibadahnya Pak? Berdoa, memohon kepada Allah, ya kan? Apa ibadahnya? Berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kan? Itu ibadahnya. Justru Allah marah kalau manusia memohon, memanjatkan doa kepada selainnya, kan gitu. Apa ibadahnya? Cinta kepada Allah, gitu. Itu kan juga wajar. Dicintai oleh anak-anak, Pak. Padahal ya sebaik-baiknya bapak kepada anaknya, saya yakin tak seberapa dibandingkan kebaikan Allah kepada manusia. Kan itu dong, itu aja bapaknya dicintai oleh anaknya dan cintai oleh anak-anaknya. Jadi sepatutnya, ya kan jemaah, hamba-hamba mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala melebihi cintanya anak kepada orang tua, gitu. Melebihi cintanya kepada orang tua. Itu juga ibadahnya, mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ibadahnya, ya. Cintailah Allah Subhanahu wa ta'ala, itu yang akan membahagiakan Anda. Anak itu walaupun merasa mandiri, dia nggak bahagia kok kalau nggak mencintai orang tua. Iya toh? Nggak bahagia. Anak itu kalau udah gede, wis duwe bojo, wis mandiri, sama bapaknya bermusuhan, bahagia nggak? Nggak bahagia, nggak bahagia, nggak enak hidupnya, gitu ya kan? Nggak bahagia dia. Di jamaah, maka juga manusia akan bahagia manakala beribadah kepada Allah. Ibadahnya mencintai Allah, gitu. Mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang diantara orang dat yang maha sempurna, dat yang maha suci, dat yang kebaikannya banyak dan pasti. Apa diantaranya? Menurunkan Al-Furqan sebagai peringatan kepada seluruh alam. Siapa bagian rahimani wa rahimakumullah, ini benarnya Al-Quran dalam masalah dunia maupun dalam masalah agama, masalah akhirat. Berikutnya jemaah, syahadat ini, syahadat asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, menuntut Anda satu, membenarkan apa yang dikabarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Anda tidak membenarkan apa yang beliau beritakan, dan apa maknanya Anda mengakui beliau utusan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan beliau adalah amanah, beliau menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua,
menjalankan perintahnya. 3. Menjauhi larangannya. 4. Tidak beribadah kecuali dengan apa yang disyariatkannya. Ini sebagaimana surat At-Taubah ayat 128. Ya, sama demikian sifat beliau adalah azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Maka menuntut seperti itu. Menuntut ini tuntutan arahan. Ini yang mengarahkan kebaikan. Karena beliau adalah azizun alaihi ma anittum. Beliau merasakan berat beban yang diderita oleh umatnya. Beliau betul-betul sangat semangat untuk memberikan manfaat kepada umatnya. Yang ketiga, beliau kepada kaum mukminin pengasih dan penyayang. Maka itu tuntutan yang sewajarnya, itu memang demi supaya manusia mendapatkan arahan dari beliau. Jamaah berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Selain 4 itu, jamaah beliau terangkan juga, beliau tambahkan di sini bahwa syahadat anna Muhammad dan Rasulullah, selain menuntut Anda 4 hal di atas, juga menuntut agar Anda tidak berkeyakinan bahwa Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mempunyai hak rububiyah dan pengaturan alam semesta. Jamaah, ini namanya yang pertama, janganlah kita kepada beliau kemudian berlebih-lebihan. Jadi berlebih-lebihan juga salah. Jangan melampaui batas. Manusia di dalam mengagungkan Rasul dinamakan melampaui batas, manakala berkeyakinan bahwa Rasulullah memiliki hak rububiyah atau Rasulullah memiliki hak mengatur alam semesta. Ini namanya sepertinya bagus, kayak menjunjung tinggi, tapi itu namanya sanjungan menjunjung tinggi yang melampaui batas. Itu justru dimurkai oleh Allah. Itu karena rububiyah, mengatur alam semesta, itu haknya Allah, murni, tidak diserikati oleh siapapun, termasuk tidak diserikati oleh Rasulullah. Maka hati-hati jamaah, jangan sampai wah nampaknya bagus sekali, wah bagaimana sangat takdim kepada Rasulullah, tapi takdimnya ternyata melampaui batas. Ini keliru kalau sampai menganggap dunia ini diatur oleh Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad ikut punya hak rububiyah. Ini jamaah, nah itu memuji-muji yang salah. Justru itu namanya melampaui batas, tidak pada porsinya, ya. Itu enggak pada porsinya, itu justru namanya nanti menjadikan beliau tandingan bagi Allah, masuk dosa syirik yang diampuni oleh Allah tanpa taubat. Jangan malah kagum, wah itu kelompok ini apik tenang, takbirnya kepada Rasulullah luar biasa. Itu keliru, sama itu justru dimurkai oleh Allah karena menjadikan dia tandingan baginya subhanahu wa ta'ala. Demikian juga manakala melampaui batasnya, yang kedua bersama menganggap atau berkeyakinan beliau punya hak untuk disembah. Ini juga melampaui batas. Beliau berhak disembah, beliau berhak dimintai syafaat. Nah, sama nggak boleh. Beliau tidak berhak dimintai syafaat. Kita nggak boleh kepada beliau, tidak boleh kepada beliau meminta syafaat.
Kita nggak boleh minta syafaat kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita nggak boleh meminta syafaat kepada beliau. Jangan dimintai, jangan dimohon seperti itu untuk ibadah. Sekalipun minta syafaatnya nggak boleh sama. Jadi beliau adalah hamba. Beliau adalah hamba yang tidak boleh disembah. Memang rasul yang jangan didustakan. Nah, itu yang muslimin jamaah. Bagaimana kita bisa pas dalam punya keyakinan, dalam punya ilmu terhadap Rasulullah yang mulia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hubungannya dengan Rasulullah tidak boleh dimintai syafaat. Biasanya setiap pembukaan pengajian atau sambutan atau apalah itu biasanya dengan nanti kita akan mendapatkan syafaat dari beliaunya, atau mungkin yang lebih tepat dengan seizin Allah insya Allah kita nanti akan mendapatkan syafaat dari beliaunya. Mohon pencerahan. Yang berbahagia kaum muslimin, jamaah yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Memang beliau Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kaum muslimin jamaah berbahagia, rahimani wa rahimakumullah, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala syafaat. Diberi oleh Allah taala, bahkan dinamakan dengan asy-syafa'atul udzma. Syafaat yang paling besar. Syafaat yang paling agung, ya. Itu kedudukan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dibandingkan dengan rasul-rasul yang lain, apalagi selain rasul. Namun cara kita mendapatkan syafaatnya bukan dengan memuji-muji beliau dalam pujian yang melampaui batas, dianggap punya hak rububiyah atau mengatur alam semesta atau dijadikan tempat memohon, terus dinamakan doa mujarabah. Doa mujarabah. Saya pernah naik bis itu dulu sama. Saya pakai peci, kira orangnya baik gitu loh. Jadi yang jualan buku itu saya kasih buku doa mujarabah. Saya baca dulu, isinya itu permohonan kepada Rasul. Isinya berbagai macam doa-doa permohonan yang dipanjatkan kepada Rasul, dinamakan mujarab atau mujarabah. Ini sudah mujarab, sudah teruji. Nah, itu ini sudah teruji. Nah, ini yang maksudnya itu melampaui batas. Itu justru menjadikan dia tandingan bagi Allah, justru nanti tidak diizinkan oleh Allah untuk diberi syafaat. Nah, untuk kita mendapat syafaatnya ya ini apa yang beliau jelaskan dengan cara tadi, membenarkan apa yang beliau beritakan, melaksanakan apa yang beliau perintahkan, menjauhi apa yang beliau larang dan cerca, tidak menyembah Allah kecuali dengan yang beliau syariatkan. Dengan itu justru akan diizinkan oleh Allah kita diberi beliau syafaat. Itu sama-sama cara kita untuk mendapatkan syafaat Nabi yang mulia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Itu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya jamaah nggih, bagi cukup ya insyaallah ya. Bisa berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Di berikutnya kita juga yang ketiga tidak boleh meyakini bahwasanya beliau jemaah berkuasa sedikit pun untuk memberikan manfaat dan mudarat bagi dirinya sendiri maupun untuk orang lain, kecuali sekedar jika dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jamaah, hal yang demikian seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-An'am ayat 50. Di sana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul la aqulu lakum indi khazainullah wa la a'lamul ghaib wa la aqulu lakum inni malak in attabi'u illa ma yuha ilai." Beliau diperintah oleh Allah, katakanlah wahai Rasul, katakanlah pernyataan ini kepada umatmu. Satu, pernyataan, aku tidak mengatakan kepada kalian bahwa perbendaharaan Allah ada padaku. Itu jamaah satu. Yang kedua, aku katakan pula bahwa aku tidak mengetahui yang gaib. Yang ketiga, aku juga tidak mengatakan kepada kalian bahwa aku seorang malaikat. Aku tidak mengetahui kecuali apa yang diwahyukan kepadaku. Ini jamaah contoh-contoh ya, kita bukti-bukti. Oh, kita memuji-muji Rasul memang wajib. Memuji Rasul diwujudkan dengan 4 makna yang tadi disebutkan. Itu namanya memuji Rasul, menghormati Rasul, tapi tidak boleh melampaui batas seperti ini dalam surah Al-An'am ayat 50. Itu contoh melampaui batas. Kalau sampai demikian dalam memuji-muji Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dihindari apa yang berlebihan. Jangan kita tuh semangat ngaji, semangat sekarang memuji Rasul, tapi malah akhirnya dibablas ke nggak ngerem gitu. Itu harus jangan kebablasan gitu. Harus pas, kita harus pas sama. Jangan saya mendudukkan beliau di atas kedudukannya, malah menyandingkannya dengan kedudukan Allah Rabbul Alamin. Berikutnya beliau adalah seorang hamba yang mendapatkan dan mengikuti perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau adalah seorang hamba jemaah yang beliau itu diperintah. Beliau adalah seorang hamba yang beliau itu diperintah dan beliau mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu memang jemaah kebaikan Rasul dan kebaikan kita manakala mencontoh Rasul. Kita diperintah dan mau mengikuti apa yang Allah perintahkan. Sebagaimana itu firman Allah Tabaraka wa ta'ala jemaah dalam Al-Quran surat Al-Jin ayat 21 22. Di sana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul inni la amliku lakum darraw wala rasyada. Qul inni la yujirani minallahi ahad. Walan ajida min dunihi multahada." Wahai Rasulullah, katakanlah
Sampaikan pernyataan kepada seluruh umat. Satu, sesungguhnya aku tidak kuasa mendatangkan suatu kemudorotan pun kepadamu dan tidak pula kemanfaatan. Dua, sesungguhnya aku sekali-kali kalau sampai aku menjauhi Allah, kalau sampai aku tidak membenarkan apa yang Allah beritakan, tidak melaksanakan apa yang Allah perintahkan, aku lebih menuruti kalian, gitu wahai umat-umatku, lalu aku dimurkai oleh Allah. Sesungguhnya aku sekali-kali tiada seorang pun yang dapat melindungiku dari azab Allah. Di zaman dulu demikian. Beliau konsisten betul-betul Rasulullah menerima wahyu dari Allah, menyampaikan dengan sebaik-baiknya, dan supaya umatnya paham beliau menjelaskan dengan tauladan. Beliau nggak pernah mengutamakan harapan dari para umatnya, tapi dalam perkara yang merubah wahyu yang datang dari Allah. Nanti aku tidak akan ada yang bisa melindungiku dari azab Allah itu. Ya, ini jamaah contoh banyak. Ashabul Kahfi misalnya, para pemuda yang satu negeri musyrik dan menyuruh semua warganya musyrik. Akhirnya ada pemuda-pemuda yang konsisten di dalam iman, terus dilarang di negeri itu, maka mereka dimudahkan menuju gua. Di gua tidak ada penduduk negeri yang menyantuni, memang semuanya musyrik, semuanya benci. Ternyata apa? Allah yang melindungi mereka, ditidurkan dalam gua tersebut sedemikian rupa. Allah atur matahari agar gak menyengat mereka sampai 300-an tahun. Lagi contoh, Abruha dengan tentara gajahnya kurang apa kekuatannya, mau menggembur Ka'bah, sampai-sampai orang Mekah wis tidak mampu melawan, lebih baik kabur, ya, menyingkir, lari, pergi aja, wis biarkan. Gak ada penduduk bumi yang membela Ka'bah, Allah yang membela Ka'bah langsung dari langit. Arsala alaihim thairon, Allah mengirim burung berjamaah, berjamaah, berbondong-bondong, berjamaah-jamaah, rombongan satu diikuti rombongan yang berikutnya, tarmihim bi hijaratin min sijil, sehingga menjadikan tipu daya Abroha di dalam kesia-siaan. Bahkan dia sendiri dan pasukannya semuanya dibinasakan. Itu contoh, tidak ada yang melindungi saja, berani merubah nggak berani. Gak ada diumurkan oleh Allah, nggak bisa. Lagi Nabi Muhammad SAW waktu di Madinah itu akan dihancurkan yang dinamakan dengan perang Ahzab. Perang Ahzab dijelaskan di surat Al-Ahzab, nomor suratnya 33. Dinamakan karena musuhnya adalah sekutu musuhnya, sekutu. Maka sekarang itu coba diperangi sekutu, diperangi oleh persekutuan Amerika, Rusia, Cina, bersekutu melawan kita. Kita mau jadi kayak apa? Gambaran kan itu. Nah itu kita belum bisa sekutu, sehingga waktu itu ya sekutu betul. Akhirnya
kaum muslimin yulzilu zilzalan syadidah, benar-benar goncang dengan goncangan yang sangat besar, sudah nggak mampu melawan mereka. Kata apa sama Allah yang langsung membantu kaum muslimin. Tempat bermalamnya tentara sekutu dikirim angin, ya kan? Dikirim angin oleh Allah, mereka pura-pura sama, tapi di dalam Medina aman, tapi sekeliling Medina hancur, gitu ya. Ya kalau orang kirim-kirim angin yang panas, itu nggak berani menyelisih jamaah, nggak bisa menyelisih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini juga beliau disuruh menyatakan begitu, mengikuti apa yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, sekali-kali tiada akan memperoleh tempat berlindung selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaahnya berbahagia, ini adalah keyakinan-keyakinan yang kita harus jaga. Jangan sampai kepada Rasul memuji tapi melampaui batas, ya. Jangan melampaui batas dalam memuji-muji Rasulullah Muhammad SAW. Juga jamaah senada surat apa itu Al-A'raf 188. Qul la amliku li nafsi naf'aw wa la darran illa ma syaa Allah. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastaksartu minal khair wa ma masaniyas su in ana illa nadhiru wa basyirul liqaumi yu'minun. Wahai Muhammad Rasulullah, katakanlah, aku tidak berkuasa menarik kemanfaatan bagi diriku dan tidak pula menolak kemudaratan, walaupun bagi diriku sendiri yang seharusnya saya pasti mau tapi tidak mampu. Tidak mampu, nah gitu. Ini namanya kepada diri sendiri pasti mau tapi tidak mampu, kecuali yang dikehendaki Allah. Dan sekiranya aku mengetahui yang gaib, tentulah aku membuat kebajikan sebanyak-banyaknya, dan aku tidak akan ditimpa kemudaratan seandainya aku tahu yang gaib. Yang ketiga, aku tidak lain hanyalah pemberi peringatan bagi siapa yang belum menerima seruanku dan pembawa berita gembira bagi siapa-siapa yang beriman. Ya, jangan bahagia rahimani warahmatullah. Dengan keterangan di atas, dengan demikian diharapkan mengetahui bahwa Rasulullah SAW maupun makhluk-makhluk yang berkedudukan lebih rendah daripada beliau adalah tidak boleh kita berlebih-lebihan, tidak boleh kita memberi mereka hak diibadahi dan disembah, serta bahwasanya ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, sebagaimana berfirman dalam surah Al-An'am 162-163, Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah, sesungguhnya sholatku, penyembelihanku, hidupku dan kematiku hanya untuk Allah Rabb semesta alam, tiada sekutu baginya, dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah. Dan Anda bisa mengetahui dengan uraian di atas bahwasanya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam hanya berhak untuk ditempatkan pada kedudukan yang diberikan oleh Allah kepadanya. Apa itu? Kedudukan yang paling tinggi adalah beliau itu hamba Allah dan Rasulnya. Hamba Allah dan Rasulnya, yang makna persaksian kita dia Rasulnya 4 tadi. Ta'atuhu fima amar, tasdiquhu fima akhbar, ijtinabu manaha anhu wa zajar, wa alla yubadallah illa lima syar'a. Itulah posisi beliau. Semoga sholawat Allah dan salam Allah terlimpah kepada
beliau sallallahu alaihi wasallam. Jamaah berarti rahimani wa rahimakumullah, kita harus bisa pada keyakinan yang tengah, yang tengah ya, jangan mendustakan Rasul, tapi ya jangan berlebih-lebihan terhadap Rasul. Itu yang tengah-tengah, abduhu wa rasuluh. Karena berlebih-lebihan itu juga pintu yang menghancurkan, sebagaimana juga akan celaka manakala mendustakan. Ya jemaah rahimani wa rahim. Demikian kita sama bisa pelajari pada pertemuan kita di hari ini. Ada benarnya jamaah semata-mata darinya subhanahu wa ta'ala, kekurangannya kekhilafan dari saya khawatirlah muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Dengan dua persaksian ini kita ingatkan jamaah, ini adalah agama Islam, dan dengan dua syahadat ini manusia akan merdeka. Satu, dengan persaksian la ilaha illallah, jadi orang yang merdeka, tidak diperbudak oleh semua sesembahan selain Allah. Dengan persaksian wa anna Muhammad dan Rasulullah, manusia akan merdeka, tidak dituntut untuk mencontoh siapapun selain contoh yang paling baik, yaitu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya mencontoh yang sesuai dengan tauladannya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini namanya merdeka yang sesungguhnya. Ya, merdeka yang sempurna, yang sejati, itulah merdeka yang sesungguhnya. Ya, itu kita cukupkan. Jamaah subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.